Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai seorang muslim, keluarga kecil ini mengawali aktivitas paginya dengan sholat subuh berjamaah. Tarwoso bersama istrinya sadar bahwa hidupnya di dunia hanyalah seorang hamba yang menjalankan titah Tuhannya. Ia juga yakin bahwa hidupnya bersama keluarga tercinta akan selalu terjaga jika ia menjaga sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi ini, ketika matahari telah meninggi, seperti biasanya Tarwoso pergi mencarikan rumput untuk sapi yang ia pelihara. Sementara itu, sembari menanti sang suami pulang dari mencari rumput, istri Tarwoso dengan menggendong anaknya yang masih balita pergi ke ladang untuk mencari singkong sebagai sarapannya nanti bersama sang suami. Alhamdulillah, masih ada ladang milik neneknya yang bisa ditanami palawija. Sehingga jika tidak ada beras untuk dimasak, masih ada singkong sebagai gantinya. Sebenarnya, sapi dan kambing yang ada di rumah Tarwoso adalah ternak yang dititipkan kepadanya untuk dipelihara. Dan nanti jika telah berkembang biak, Tarwoso diberi oleh pemiliknya beberapa ekor sesuai dengan perjanjian di awalnya. Ada harapan dari setiap rumput-rumput hijau yang ia bawa sebagai pakan dari sapi peliharaannya. Sambil menggendong anaknya, istri Tarwoso membawa singkong dari ladang. Tak jarang anaknya mengantuk dan kemudian tertidur saat telah sampai di rumahnya.
Setelah menidurkan anaknya, ia pun bergegas menuju dapur untuk memasak singkongnya. Ia tak ingin ketika sang suami sampai rumah, sarapannya belum terhidang. Baginya, berkhidmat kepada sang suami adalah ibadah yang mulia. Awalnya saya itu sama Mas Tarwoso itu nggak direstui sama orang tua saya. Ya alasannya mungkin karena perekonomiannya Mas Tarwoso kan masih dibilang lemah gitu ya. Jadi orang tua saya belum merestui, tapi lama-lama orang tua saya itu bisa luluh juga karena Mas Tarwoso bisa meyakinkan orang tua saya. Akhirnya orang tua saya menerima dan kita menikah sampai sekarang. Yang pasti tanggung jawab. Karena saya percaya meskipun bagaimanapun ekonomi, tapi saya yakin kalau dia itu orangnya tanggung jawab. Jadi saya percaya kalau apapun akan dia lakukan untuk menghidupi saya dan anak saya. Ya dulu pas awal-awal baru masuk ngaji itu rasanya kok hidup kayak gini gitu Mas. Banyak yang nentang, banyak yang nggak suka karena kan kita dibilang orang asing, orang nggak umum. Terus kadang kan ekonomi juga masih lemah. Kadang saya ngerasa lelah gitu. Saya pengen berontak tapi saya bingung. Tapi lama-lama setelah sering ngaji, saya jadi sadar sebenarnya untuk apa hidup ini. Jadi saya sekarang jadi tahu ekonomi itu bukan yang utama. Dulu kalau misalkan uang menipis atau apa itu kan saya kadang bingung gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada rasa khawatir. Karena selama ini kita selalu cukup gitu ya. Jadi kalau dulu itu masih khawatir nanti gimana buat yang kedepannya gimana gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada rasa khawatir. Sekarang lebih yakin gitu aja kalau Allah itu selalu nolong kita. Jadi meskipun sekarang kayaknya nggak ada, tapi nggak tahu nanti tiba-tiba ada aja gitu rezekinya. Yang jelas cukup gitu. Sapi yang dipelihara Tarwoso baru beberapa minggu lalu dititipkan oleh pemiliknya. Itulah mengapa sapi ini masih terlihat kecil dan kurus. Dengan telaten, Tarwoso memberikan rumput ke sapinya. Setelah itu, ia membuatkan komboran atau minum untuk sapinya dari campuran air dan bekatul. Semoga kelak bisa berkembang biak dengan banyak, dan Tarwoso pun mendapatkan bagian darinya.
Semenjak duduk di bangku sekolah, Tarwoso sudah terbiasa menjalankan rutinitasnya sebagai pemelihara kambing dan sapi. Meski bukan milik pribadinya, itulah yang membentuknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ulet, dan tidak mudah mengeluh. Saatnya keluarga kecil ini menikmati sarapan yang telah disiapkan sang istri tercinta. Bagi Tarwoso, makanan apapun, asal yang memasak adalah istrinya, akan begitu terasa sangat istimewa. Alhamdulillah. Kerut telo tok to Gede? Iya, lho yo anane telo. Berase wis entek kok yo enenge iki wis gak apa-apa ya, Mas. Oh, sentek to. Nah, aku mau dodolan iwak entuk iki kursi sithik, Dek. Oleh piro, Mas? Empuk ki mau piro? Ki. Yo. Nggo tuku beras engko. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sithik apa-apa Mas, yang penting berkah. Insyaallah wis cukup. Akeh ya urung karuan cukup ki, sithik ya wis insyaallah cukup, Mas. Alhamdulillah. Ini telon depan. Iya. Ini goreng gede, Dek. Ya tok masuk tangga. Oh, pinter goreng. Nggak tole nanti ki mau. Boleh bobok, mau nangis wae. Bos, bubuk saya. Kesel. Yo mau bedol dhewe wae. Iya, iki leh jaluk gone Mbah Buyut mau. Iya. Nah, mau orang ngakon aku kan bedol, ngabot ya. Lah sampean yo ora ono. Tapi ya kowe, kolame ngarepan sidane dikapake kan. Ya, iya, saya sithik-sithik, Dek. Nah, ya ora dadi. Ya sak dadine wae lho nawon. Wis dadi dhewe. Ya wis ngelompok sik sithik-sithik. Ya mbi entek nglompokne modal nggo tuku pagere bareng lu ngono. Ya wis iki aku sarapan telo wis rampung, aku tak lanjutke kurikulumnya ya ben rek dadi. Iya Mas, hati-hati ya. Ya. Ya wis. Seusai sarapan, tidak lantas Tarwoso berhenti beraktivitas dan istirahat. Tarwoso melihat dan memperhatikan kambing-kambing yang dititipkan kepadanya. Ia ingat nampaknya hari ini adalah hari di mana pemiliknya telah berjanji untuk mengambil kambing-kambingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kabarnya? Alhamdulillah, Pak.
Ya iki ngene ya. Aku rene iki genahke aku naik gaduhan kowe, ning iki ya ketoke ya ana wujute ya kuwi. Dadi pira ta iki? Niku pinten niku? Oh iya. Dadi kebon loro iki dadi 6. Nggih. Ya iki nek mbiyen ki janjiane ya wedhus siji nek mana loro ya nyiji eding. Nggih. Nah, lha iki tak bagi loro iki piye kowe? Nggih. Mboten napa, Pak? Ya nek wis lega anune ya wis padha apike ya kowe tak bagi loro. Nggih. Ning ya iki lha sing iji mboke iki ya sing wenen sisan sik. Nggih, kersane Lah engko kelanjutane ya engko sono hitungan mrene. Nah, nggih. Setelah satu urusan selesai ia kerjakan, Tarwoso bergegas mencari ikan di sungai samping rumahnya dengan cara menjaring. Pekerjaan ini sudah ia tekuni sejak sebelum menikahi istrinya. Setiap ikan yang ia dapatkan itulah yang digunakan untuk menafkahi anak beserta istrinya. Karena pekerjaan inilah yang dulu sempat membuat orang tua istrinya menolak lamaran Tarwoso. Namun karena ia mampu meyakinkan orang tua istrinya, akhirnya pernikahannya pun direstui oleh orang tua. Apa adanya Mas, apapun saya lakukan yang penting hasilnya halal. Ada juga itu Mas, saya diberi titipan oleh tetangga, ya gadoh gitulah ceritanya. Ada seekor sapi itu besok kalau udah beranak 2, yang 1 saya. Kambingnya juga itu ada sekitar 6 atau berapa itu juga bagi hasil anaknya Mas nanti. Nah di sini kebetulan di depan rumah saya juga ada sungai, perairannya juga lancar, tidak pernah kering di sini Mas. Nanti akan saya manfaatkan untuk budidaya. Kegiatan saya kalau malam biasanya kalau nggak capek itu ya cari ikan. Kalau siang ya itu membuat kolamnya itu tadi, cari ikan itu apa ya? Memang itu penghasilan pokok saya ya, terutama ya mencari ikan itu buat tambah-tambah modal, buat kehidupan, buat mencukupi anak istri saya. Meskipun dengan capek-capek tapi saya ikhlas Mas. Alhamdulillah dengan hasilnya ya lumayan. Dan sampai sekarang bisa lancar, alhamdulillah tidak kekurangan sedikit pun. Dengan cekatan Tarwoso menebar jaring-jaring ikannya di bagian sungai yang ia yakini terdapat banyak ikan di sana. Setelah itu, ia mengambil jaring-jaring ikan di bagian sungai lain yang malamnya telah ia pasang
Bersyukur rasanya, ada beberapa ikan yang tertangkap di jaring-jaringnya. Meskipun tidak banyak, minimal hari ini ada yang bisa dijual untuk membeli beras sang istri. Senang rasa di hati, pulang tidak dengan tangan hampa. Ikan-ikan yang hari ini Tarwoso jaring, biasanya diambil oleh pembeli ke rumahnya. Demikianlah yang membuat Tarwoso tidak khawatir sedikit pun akan rezeki yang sebenarnya sudah Allah tetapkan bagi setiap makhluknya. Saya sering beli ikannya Mas Tarwoso karena ikannya bagus dan baik, mantap, besar-besar lagi. Karena ikannya itu baru dijaring dari kali, pokoknya masih seger-seger. Tarwoso adalah tipe lelaki yang ubet. Apapun ia kerjakan, asal halal dan menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Termasuk saat ini, ia berusaha membuat kolam di pinggir sungai, yang nantinya akan ia jadikan sebagai tempat budidaya ikan. Sehingga diharapkan dapat menambah penghasilan untuk keluarga tercinta, sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Sebagai imam bagi anak dan istrinya, ia menyadari bahwa kewajibannya tidak hanya sebatas memberikan nafkah, tetapi juga berkewajiban mengenalkan dan membimbing untuk selalu dekat dengan Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Tarwoso rutin mengajak anak istrinya untuk mengikuti kajian Al-Quran dan Sunnah setiap pekannya. Sore itu, ia berangkat dengan sepeda motornya bersama anak dan istri tercinta.